Apa kamu pernah merasa seperti hidup kita tuh selalu sibuk dan tidak ada cukup waktu untuk melakukan hal-hal penting? Atau mungkin kamu ngerasa seperti selalu berjuang untuk mencapai tujuan yang gak panjang? Jika jawabannya iya, maka lo datang di tempat yang tepat. Kali ini, gua bakal bahas buku yang inspiratif karya Stephen Covey, kalau nggak salah, yaitu The 7 Habits of Highly Effective People. Wow. Jadi kita akan membahas 7 kebiasaan yang efektif. Ya, kira-kira gitulah ya. Oke, mari kita bersama-sama menemukan apa saja yang dapat membantu kita menjadi lebih efektif dan tentu saja lebih sukses dalam hidup kita. Yang pertama, be proactive. Oke, yang pertama kita akan bahas kebiasaan yaitu be proactive. Kebiasaan ini berarti bahwa kita atau lo harus tanggung jawab atas hidup lo sendiri dan mengambil tindakan yang membuat hidup kita lebih baik. Ini bukan hanya tentang menunggu hal terjadi. Jadi bukan nunggu doang, tapi membuat hal-hal itu terjadi. Jadi lo ngambil keputusan. Contohnya kayak gini. Misalnya anggap aja lo seorang manajer restoran. Lo tuh memutuskan untuk mengambil tindakan dan mulai bisnis lo sendiri setelah merasa nggak puas dengan pekerjaan yang sebelumnya. Dalam hal ini, si manajer tadi membuat keputusan untuk mengambil tindakan dan bukan hanya menunggu, tapi membuat hal-hal terjadi. Oke, gitu ya. Yang kedua adalah begin with the end in mind. Wow. Mulai dengan akhir. Wow. Oke, jadi kebiasaan yang kedua adalah begin with the end in mind. Ini berarti bahwa kita harus memiliki visi dan tujuan jangka panjang dalam hidup dan bekerja untuk mencapainya. Contohnya mungkin ya kayak seorang atlet yang memiliki tujuan untuk menjadi juara dunia dalam cabang olahraga tertentu mungkin. Dia memiliki visi yang jelas dan bekerja keras untuk mencapainya. Hal ini membuat dia tetap fokus dan membuat keputusan yang membantu dia mencapai tujuan. Kayak gitu ya. Oke, kita masuk ke habit yang ketiga ya. Put first things first. Wow. Jadi kebiasaan ketiga adalah put first thing first. Ini berarti bahwa kita harus memprioritaskan tugas-tugas yang paling penting dan memberikan mereka prioritas yang lebih tinggi daripada tugas-tugas lainnya. Contohnya mungkin kayak seorang ibu rumah tangga yang memprioritaskan tugas memasak dan membersihkan rumah sebelum menonton televisi atau berbelanja. Dengan memprioritaskan tugas-tugas penting kayak gini, dia dapat memastikan bahwa hal-hal yang paling penting selalu diterima perhatian yang cukup. Jadi dia tahu yang paling penting itu selalu dapat perhatian yang paling banyak. Iya, kira-kira gitu ya. Oke, masuk ke habits yang keempat. Think with win-win. Jadi kebiasaan keempat adalah think win-win. Ini berarti bahwa lo harus berpikir tentang solusi yang menguntungkan semua pihak. Win-win ya. Bukan hanya diri kita sendiri. Kayak contohnya, misal ada 2 perusahaan yang bekerja sama untuk menciptakan solusi yang menguntungkan kedua perusahaan. Dalam hal ini, kedua perusahaan bekerja sama untuk menemukan solusi yang menguntungkan kedua perusahaan dan memastikan bahwa kedua perusahaan itu mendapat keuntungan. So, inilah win-win, menang dan menang ya. Yang kelima, kebiasaan kelima adalah seek first to understand then to be understood. Kebiasaan kelima adalah seek first to understand then to be understood. Ini berarti bahwa kita harus terlebih dahulu mencoba memahami pendapat orang lain sebelum menyampaikan pendapat kita sendiri. Oke, contohnya mungkin
Seorang negosiator yang lebih dulu memahami kebutuhan dan tujuan lawan bicaranya sebelum memulai negosiasi. Dengan memahami kebutuhan lawan bicara, dia dapat memastikan bahwa negosiasi berjalan lancar dan solusi yang ditemukan adalah solusi yang baik bagi kedua pihak. Masuk lagi ke win-win tadi ya. Oke, yang keenam adalah synergize. Nggak tahu cara baca gimana ya. Sinergis atau oke lah. Keenam ya, kebiasaan keenam adalah itu sinergis mungkin. Ini berarti bahwa kita harus bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai hasil yang lebih baik daripada bekerja sendiri. Kita sebagai makhluk sosial kan memang butuh orang lain ya. Contohnya sekelompok tim yang bekerja sama untuk menyelesaikan proyek. Masing-masing anggota tim membawa keahlian dan pengalaman yang berbeda-beda. Dan dengan bekerja sama, mereka dapat mencapai hasil yang lebih baik daripada mereka kerja sendiri ya. Kebiasaan yang ketujuh adalah sharpen the saw. Oke, dalam hal ini, si Covey ini, penulisnya itu mengatakan bahwa kita harus menjaga keseimbangan antara pengembangan diri, pekerjaan, relasi, dan kesehatan. Ini berarti bahwa kita harus meluangkan waktu untuk berolahraga, membaca, berinteraksi dengan orang lain, bersosialisasi ya, dan melakukan aktivitas lain yang membantu kita menjadi pribadi yang lebih baik. Contohnya, mungkin saya contohkan seperti diri saya sendiri. Setiap hari atau dalam seminggu, mungkin 5 hari, saya selalu menyempatkan diri untuk berolahraga. Saya juga mendengarkan audiobook. Ya, sama membaca buku juga. Terus saya juga berkumpul dengan teman-teman dan keluarga dan melakukan aktivitas lain yang membantu saya untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Saya belajar hal baru di luar dengan apa yang saya pahami. Oke gitu ya. Terima kasih sudah menyimak pembahasan tentang 7 kebiasaan dalam buku The 7 Habits of Highly Effective People. Saatnya kita menerapkan kebiasaan-kebiasaan ini untuk mencapai keberhasilan dalam hidup pribadi ataupun dalam profesional ya, dalam kerjaan. Mulailah dari sekarang dan lihatlah perubahan yang luar biasa dalam hidup kamu. Hidup adalah sebuah perjalanan. Jadilah pribadi yang efektif dan sukses. Sampai jumpa di kesempatan lain. See you.